Punyai Hodam cukup kuat. Sebelum bertarung, Josuke pun menyempatkan untuk memulihkan temannya terlebih dahulu. Barulah Josuke mengeluarkan Hodamnya untuk menghentikan serangan-serangan tentara yang bisa hidup itu. Ternyata Koichi pun juga bisa melihat mainan yang bernyawa ini. Koichi ternyata juga sudah mendapat kekuatan Hodam setelah terkena serangan panah sebelum pertarungan dimulai. Mainan tentara itu pun terlihat semakin banyak dan pengendali mainan bernyawa itu pun menunjukkan dirinya. Ia benar-benar ingin menghabisi Josuke. Namun ada satu mainan nakal menusuk kaki Koichi dan telur Hodam milik Koichi pun tak sengaja keluar. Namun pemuda itu tidak peduli dengan Koichi dan serangan penuh kepada Josuke siap dilesatkan. Pemuda ini pun mengeluarkan telur Hodam miliknya. Namun saat sudah menetas, tampak Hodam cilik ini masih belum bisa melakukan apa-apa. Temannya Josuke sebelumnya sudah mencoba menghentikan pemuda yang bisa menghidupkan mainan-mainan tentara dengan Hodam miliknya. Namun karena serangan tentara ini terlalu bertubi-tubi, Hodamnya pun tak kuat dan Josuke pun sudah terluka cukup parah. Hal inilah yang membuat amarah Koichi terpancing dan akhirnya telur Hodamnya menetas. Namun sayang karena Hodamnya baru lahir sehingga belum bisa berbuat banyak. Tapi Josuke belum menyerah. Ia punya rencana. Ternyata Josuke menggunakan kekuatan pemulihan miliknya dan rudal-rudal yang sudah ditembakkan kepadanya kembali utuh. Josuke pun mengembalikan serangan rudal itu kepada pemiliknya sendiri. Ternyata rencana Josuke pun berjalan mulus dan mainan bernyawa milik musuhnya berhasil dimusnahkan. Setelah mainan tentara bernyawa dimusnahkan dan Josuke akan pergi dari tempat yang mengerikan ini, mereka seperti mendengar ada suara gemuruh di atas sana. Karena Josuke sudah penuh luka, maka Koichi yang akan memeriksanya. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat ada sosok monster menarik kaki Koichi. Untung saja Josuke cepat menolong. Mereka mengira awalnya makhluk ini adalah Hodam milik seseorang. Namun musuh yang baru saja Josuke kalahkan juga ada di sana. Pemuda ini pun mengatakan kalau monster itu adalah makhluk hidup asli dan monster itu adalah ayahnya. Ternyata pemuda ini menggunakan panahnya selama ini untuk mencari orang yang bisa membangkitkan Hodam untuk memusnahkan ayah monsternya. Musuh Josuke itu sangat benci dengan ayahnya yang kini bersikap sangat aneh. Tampak monster ini seperti mengorek-ngorek sesuatu di dalam kotak ini dan Josuke sepertinya menyadari sesuatu. Hodam milik Josuke pun keluar dan langsung memperbaiki kotak yang sudah hancur ini. Lalu foto yang sudah sobek juga kembali utuh. Ternyata itu adalah foto keluarga milik musuh Josuke ini. Ayahnya yang sudah berubah jadi monster ini terus bertingkah aneh selama ini ternyata ingin menyatukan foto keluarganya yang sudah hancur. Dan Josuke berhasil melakukan itu. Pemuda ini yang selama ini benci dengan ayahnya yang sudah menjadi monster itu pun mulai melembutkan hatinya. Dan adiknya pun juga datang lalu meminta menghentikan semua perbuatan jahatnya untuk mencari Hodam yang bisa memusnahkan ayah mereka. Namun malah ada serangan mendadak datang menyerang mereka. Pemuda ini pun berusaha melindungi adiknya dan Hodam peledak itu masuk ke dalam mulutnya. Begitulah orang yang sudah membuat kekacauan di kota ini berakhir dan saudaranya pun kini berteman dengan Josuke dan Koichi.